Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua manusia di dunia ini pasti akan mati. Umur kita sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dunia hanyalah tempat sementara. Tidak akan ada yang abadi di dunia ini. Saat malaikat Israel sudah menjemput, maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi. Saat sudah menjadi mayat di alam kubur, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali amalan baik yang pernah kita lakukan di dunia. Ada penyesalan sang mayat di dalam kubur. Hal ini akan menyiksa mereka. Lalu apa sajakah penyesalan dari sang mayat saat berada di alam kubur? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut tonton ini, 5 penyesalan sang mayat di alam kubur, versi dari Magenta Islam. Menyesal karena tidak bersedekah. Sahabat beriman, setiap umat manusia pasti diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Beberapa dari kita dititipkan harta yang melimpah untuk bisa kita gunakan di dunia ini. Namun di dalamnya ada hak untuk saudara kita yang membutuhkan. Hal tersebut harus kita sedekahkan. Banyak orang yang melupakan hal tersebut, bahkan ada pula yang tidak mau bersedekah. Hal ini akan menjadi penyesalan saat dirinya sudah menjadi mayat di alam kubur nanti. Hukuman bagi orang yang kikir pun sangatlah pedih. Dijelaskan dalam Al-Quran, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Maka dari itu perbanyaklah sedekah, jangan sampai menyesal saat sudah di akhirat nanti. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menyesal tidak mau mendengar dakwah. Saat hidup di dunia ini pastinya kita pernah berbuat kesalahan. Tentunya kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Setan pun selalu menggoda dan merayu kita ke jalan yang salah dan perbuatan dosa. Hal ini membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Kita pun bisa kembali menguatkan iman kita dengan kembali beribadah dan mendengarkan dakwah. Karena semua itu akan kembali menuntun kita ke jalan yang benar. Namun ada saja umat yang tidak mau mendengarkan dan memilih untuk terus berbuat dosa. Umat inilah yang akan menyesal saat sudah menjadi mayat di alam kubur nanti. Dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Andai kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Ada neraka Jahanam, ada neraka Sakor, ada satu khusus neraka namanya neraka Sa'ir. Dan itu hanya ditempati oleh orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Pergilah kalian yang masih menghindar atau malas mendengarkan dakwah sahabat beriman. Umat yang meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu menjadi salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Tentunya godaan setan akan selalu mengganggu agar kita tidak menjalankan ibadah tersebut dan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka yang meninggalkan sholat akan menyesal saat di alam kubur nanti. Hal ini terjadi karena mereka akan menjadi penghuni neraka Sakor. Dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-43. Hal tersebut merupakan perbuatan sia-sia dan tidak akan bisa diulang lagi. Dalam Al-Quran dijelaskan, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Quran Surat Maryam ayat 59.
Memutuskan tali silaturahmi. Kita harus selalu menjaga tali silaturahmi kepada keluarga, saudara, atau teman. Hal ini akan membawa kemudahan di dunia dan di akhirat. Tentunya dengan mempererat tali silaturahmi akan membuat kita semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun beberapa umat memilih memutuskan tali silaturahmi. Hal ini pun sangat merugi dan akan membuat mereka menyesal saat di alam kubur nanti, karena mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat. Dijelaskan dalam hadis, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak berdakwah. Sang mayat akan merasa menyesal saat di alam kubur karena tidak berdakwah selama di dunia. Dakwah sendiri punya arti menyebarkan, menghimbau, atau ajakan kepada umat lain agar lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mempunyai ilmu dan pengetahuan lebih tentang agama, maka sampaikanlah kepada saudara yang ada di sekitar kita. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka. Namun perlu diingat sahabat beriman, sebelum kita membagikan ilmu, kita pun juga harus belajar dari beberapa guru sebelumnya. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin menyesal saat di alam kubur nantinya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.